Sekarang sekali lagi saya berbicara tentang PMK 184 tahun 2017 tentang persyaratan menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Kemarin saya mendapat kiriman satu link dari teman peserta PKPP Perjakin yang mengatakan bahwa ternyata yang meramaikan atau mempromosikan PMK 184 tahun 2017 itu Ketua IKPI ya atau IKPI. Nah, dalam hal ini saya tujukan video ini kepada IKPI dengan segala hormat kepada organisasi konsultan pajak yang mungkin terbesar ini, saya menghimbau, saya mengajak agar berkenan bekerja sama dengan Perjakin untuk meluruskan ya apa-apa yang salah dari kebijakan Menteri Keuangan. Dalam hal ini khususnya terkait dengan pasal 4 PMK 184 tahun 2017 yang mengatakan bahwa keahlian eh, pajak ya atau peraturan perpajakan itu jatuhnya itu justru ke akuntan, ke sarjana administrasi fiskal, ya, ke pabean dan sebagainya, bahkan sarjana lain. Saya percaya bahwa eh, tafsir semacam ini, penjabaran tentang kuasa hukum semacam ini itu jelas logical fallacy ya, kesesatan logika, salah berpikir. Karena sebenarnya hakikat kuasa hukum pengadilan pajak itu harusnya dijabarkan di dalam undang-undang pengadilan pajak gitu. Hak dan kewajibannya, siapa dia itu, kriterianya dan sebagainya karena itu sifatnya substantif. Tapi kalau PMK menjelaskan hal itu malah menjadi pertanyaan, apalagi bukan jatuh pada pengacara pajak, ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak IKPI berpikir gitu. Kalau terus IKPI hanya sekedar mencari hubungan baik, ya, maaf kata, hanya mencari ya kasarnya itu hanya mencari muka pada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan karena tidak berani mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Ya maaf, nanti orang-orang mentalitas konsultan pajak itu akan terus begitu. Ya, saya mengharapkan EKPI justru berani memberikan meluruskan bahwa yang namanya kuasa hukum itu bukan dari berlatar belakang sarjana-sarjana lain, itu tidak masuk akal. Bayangkan, seorang sarjana hukum untuk menjadi advokat atau pengacara saja, dia itu harus menempuh pendidikan dulu, PKPA. Lalu untuk menjadi pengacara pajak, dia harus belajar pajak, mendapat pendidikan khusus pengacara pajak, ya yang Persakin selenggarakan. Lalu disumpah, ya kemudian namanya dan datanya itu masuk kepada di Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM gitu ya. Lalu dia dibawa satu organisasi advokat yang jelas yang sah dan kemudian dia berpegang juga pada kode etik. Lalu dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, pertanyaan saya, kalau kuasa hukum pengadilan pajak boleh semua sarjana menjadi kuasa hukum, pertanyaannya standar profesionalnya apa? Ya, standar dasar keilmuan yang mereka pakai apa? Ya, apakah nanti sarjana bahasa, sarjana sastra, sarjana seni, sarjana agama, semua juga boleh menjadi kuasa hukum? Saya kira itu kan tidak sehat. Itu malah menghancurkan keprofesionalan, bukan malah mendukung. Dalam hal ini Menteri Keuangan kan harus menyadari itu, bukan malah mempromot keprofesionalan, tapi malah menghancurkan keprofesionalan. Akibatnya apa? Semua pihak rugi, wajib pajak rugi yang didampingi oleh kuasa hukum yang tidak profesional itu. Dan juga nanti di dalam praktek litigasi pengadilan pajak, kualitas argumentasinya juga rendah kalau itu bukan dilakukan oleh pengacara pajak yang profesional, pengacara yang memang ahli pajak sesuai dengan amanat pasal 34 ayat 2 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak ini. Ya, karena itu saya mengajak sekali lagi dengan segala kerendahan hati, mari IKPI, IKPI organisasi konsultan pajak yang besar ini eh, betul-betul ya mau profesional, mau mengarahkan anggota-anggotanya untuk lebih profesional. Ya, saya terus terang kalau kalian saja konsultan pajak nggak punya undang-undang, nggak punya kode etik, nggak punya macam-macam ya tidak bisa independen, itu bagaimana? Apakah mungkin diharapkan membela wajib pajak dengan optimal? Banyak contoh itu malahan konsultan pajak itu ikut masuk penjara. Nggak usah jauh-jauh itu dari kasusnya angin proyek ngaji yang terakhir aja itu berapa itu konsultan pajak, enam-enamnya ikut kan, dan bahkan ada wartawan yang mempertanyakan kepada KPK kok konsultan pajak itu menjadi coach kejahatan pajak. Ya hal semacam itu saya harap ya IKPI membuka sensitif terhadap masukan-masukan semacam itu. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mengajak IKPI jangan malah mempromosikan kebijakan Menteri Keuangan yang salah.
Kalau itu salah, mari kita katakan salah. Supaya Menteri Keuangan tidak terus tersesat. Ingat loh, jabatan dia kan paling enggak hanya kurang 1 tahun. Begitu juga pengadilan pajak ini harus sudah menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung paling telat 2026. Jadi nggak berapa lama lagi. Ya, mari saya mengajak sekali lagi KPI mempromosikan keprofesionalan, meluruskan segala sesuatu yang tidak benar, ya, dan berani mengatakan yang tidak benar, yang salah itu adalah salah. Itu pesan saya untuk KPI dan salam persahabatan.